Kiri aja. Nah, ada. Belum ada. Oh, belum ada. Kan belum nikah. Iya. Mas, cincinnya mana, Mas? Ada. Mas udah pada kawin semua, udah nikah semua nih kan? Oke. Boleh ke bawah. 1, 2, 3. Oke, selamat ya. Makasih, Mas. Oh, aku mau bucat bisul udah. Bucat bisul. Bucat bisul apa ya bahasa Indonesianya? Apa? Nggak bisa berkata-kata. Ya, maksudnya Speechless. udah plong gitu. Oh, udah lega. Selesai. Udah lega lah. Satu-satu udah selesai ternyata. Gimana nggak haru yang pertama si kakak karena anak terakhir. Terus Dede anak perempuan satu-satunya dan bapak sama mama pertama kali menikahkan anaknya gitu ya kan. Jadi pasti haru lah, apalagi kan kedekatan Dede sama bapak bisa dibilang deket banget gitu dari mulai Dede awal berkarir dari kecil sampai dari sekolah dianterin, terus Dede menggapai cita-cita sama bapak didampingin, dan sampai Dede mendapatkan tambatan hati juga didampingin oleh bapak gitu, pasti haru lah. Manusiawi lah pasti, lumrah. Ya, wajar, normal ketika kita proses lamaran meminta atau meminang seorang, meminta kepada ayah untuk menikahkan seorang putrinya gitu, pasti ada rasa nervous, grogi, walaupun kita sering bercanda-bercanda sebelumnya, tapi ketika di hari itu tiba tadi, ya saya awal pasti nervous, tapi memang saya menyampaikan apa yang ada dalam hati saya, apa yang menjadi keinginan besar saya, dan alhamdulillah semua kata-kata yang terlontar dari mulut saya akhirnya keluar dengan begitu plong, dengan begitu lancar, alhamdulillah, dan akhirnya proses lamaran diterima. Kan nanti ada sebuah tanggung jawab nih setelah itu ya. Pastilah, karena seorang anak laki-laki tanggung jawabnya bertambah bukan berkurang. Tanggung jawabnya tetap kepada orang tua wajib dan akan bertambah kepada istrinya, dan jika sudah punya anak akan bertambah pula kepada anaknya nanti. Ya, ini bukannya akhir dari perjalanan, justru ini awal dari perjalanan yang akan kami tempuh. Akan menghadapi banyak hal, kerikil, babatuan, lika-liku, segala macam. Tinggal bagaimana kami bersama-sama meneruskan perjalanan kami tanpa batas waktu. Nyiapin sih secara garis besar sih ada yang saya kalimat-kalimat yang ingin saya ucapkan, namun terlontar begitu aja gitu ketika saya mengucapkan, minta izin kepada orang tua Dede, ngalir aja gitu tadi syukurnya. Kalau konsep pemilihan baju, karena memang Dede suka pastel, jadi disesuaikan aja sama, kalau kakak sih ikut aja. Enak tuh gorengan tuh. Apa? Pastel. Jadi yang penting disesuaikan sama dekor, sama tadi kan acaranya di outdoor, jadi gimana caranya biar nggak terlalu terlihat ngejreng banget warnanya, terus biar nggak nyaru sama warna pohon dedaunan kayak gitu sih. Nangis. Ya manusiawi lah pasti, maksudnya ini kan bisa dibilang momen sakral ya, langkah pertama gitu. Pasti nanti di pas acara selanjutnya biasanya kan ada rangkaian gitu kayak siraman dan lain-lain, pasti itu akan bertambah lagi harunya, sedihnya, karena itu kan langkah-langkah terus tuh, habis itu udah selesai, tinggal tinggal memulai kehidupan yang sesungguhnya. Kalau lebih haru lagi kita punya anak, ngomongnya. Oh iya sih, nggak maksudnya untuk saat ini. Nanti, gitu. Ya memang dari awal kita sebelum acara tunangan ini kita juga sudah berkomitmen ya, bahwa cuma Dede yang dekat sama saya, cuma saya yang dekat sama Dede gitu ya. Dan ini ibaratnya pengikat lah sebelum one step closer istilahnya, sebelum benar-benar kita dalam ikatan rumah tangga nantinya. Sama ini emang kita maksudnya bukan ada yang ditutup-tutupin, tapi lebih ke emang prinsip kita nggak semua hal kehidupan Nggak bisa semua di-share. hal jadi konsumsi publik ya, kita tahu mana yang mestinya jadi konsumsi publik, mana yang Lebih tidak ke situ gitu. sih.
Dan kita memang dari dulu memang nggak pernah sesumbar terhadap sesuatu hal yang ingin kita rencanakan. Jadi ketika sesuatu hal yang kita rencanakan, kita wacanakan, sudah persiapan yang baru sudah hampir rampung, pasti kita akan kabarkan, pasti kita akan publish. Gini aja prosesnya, Masya Allah. Apa? Proses siraman. Kalau di adat Jawa biasanya ada ya. Jawa Barat ada sih harusnya. Ada sih. Harusnya ada ya. Ada. Insya Allah. Ya insya Allah sudah ada. Lagi kita rembukan juga bareng-bareng lagi kita. Karena menyatukan dua keluarga kan. Iya. Jadi kan biasa katanya kan ada hari baik lah. Walaupun sebenarnya semua hari juga baik. Betul. Cuma kan memang kita mengikuti budaya, tradisi beberapa suku yang memang ada hal seperti itu, menghargai kita. Satu lusin daster ya. Sama toko-tokonya ya. Di mana Tanah Abang? Barang yang ada tadi dipakai sama Dede aja sih. Ya, tadi ada beberapa barang-barang yang mungkin barang-barang sehari-hari dipakai ya, kayak sepatu, tas, ada bahan baju juga, baju, ada cake juga tadi. Gitu. Karena ini anak suka. Dede yang pilih sebenarnya. Ini anak suka, ini anak pilih. Saya kan ngebeli, saya kan ngasih seserahan itu yang bisa berguna buat dia dan dia juga suka gitu. Biasanya gitu ya, biasanya katanya Dede dikasih tahu sih gitu. Kalau seserahan tuh barang yang memang biasa dipakai gitu, yang kepake gitu. Alhamdulillah ada salah satu teman partner bisnis saya, pengusaha saya, seorang pengusaha sukses, Basuki Surojo, memberi hadiah kita mobil Alphard, mobil yang bisa kita pakai untuk sehari-hari ya, untuk nantinya kita mau. Buat kakak kerja. Buat kamu juga kerja kan ganti-gantian, terus shoot aja kita, gampang itu mah. Jadi beliau syukur banget kita ada orang baik yang memberikan kita hadiah spesial menjelang pernikahan, ada kendaraan. Jadi sedikit cerita, beliau bertanya ke kita, ke saya, Kak, aku pengen ngasih sesuatu, tapi aku pengen ngasihnya sesuatu yang bisa kalian gunakan, yang bisa kalian kenang, bisa kalian ingat gitu. Akhirnya saya juga nggak tahu, surprise, dikasih lah kita kendaraan eksklusif Lance. Alhamdulillah. Senang lah, bersyukur dikelilingi orang baik kita. Alhamdulillah sih Dede punya kakak yang Masya Allah. Dia juga bukan tipikal orang yang heboh gitu. Dia memang yang money oriented, nggak money oriented juga gitu. Ya. Jadi sok yang penting Dede lancar ya. Katanya. Dan Dede kita udah tanya ya Kak, maksudnya mau apa gitu. Enggak, katanya doa aja. Udah cukup, yang penting Dede lancar sama kakak. Bukain semua. Talinya bukain semua tuh. Tikernya. Mulai sana talinya. Buka dikit. Cium tanah deh. Bawain, kalau ada kapas ke bawain. Biasanya ada kapasnya, beda ada. Ya udah itu tuh. Jangan dulu kan? Udah jangan dulu kalau majan. Kiri.
dari rumah tidak pernah lagi. Maafin ya. Wawancara sebentar boleh? Semuanya. Kalau boleh tahu kenapa Kak Hilda? Sakit kah atau apa Kak Hilda? Iya, sakitnya udah lama. Udah lama sakit apa Kak Hilda? Udah. Aku pamit ya. Terima kasih semuanya, teman-teman. Makasih semuanya ya. Iya, terima kasih. Turut bawah yang sedang dalam kuat. Ayanda Hilda, biasa dikenal, aku manggil sih Pembangun. Dapat kabar jam 11 malam, tapi pas malam itu udah tidur udah jam 10 malam. Terus pas buka handphone jam 5 pagi dapat kabar, baru langsung komunikasi sama pihak keluarga, sama teman-teman. Terus karena memang pas pagi ada jadwal, aku selesaiin dulu jadwal kerjaan, dan pas pengen ke kediaman rumahnya, almarhum udah mau dibawa ke TPU gitu loh, makanya langsung ke lokasi gitu. Sosok papanya Hilda lucu, terus seru, sering bercanda kalau misalkan Billy tuh main ke rumahnya Hilda gitu. Akhir ketemu udah lama ya, udah lama banget. Ya sekitar mungkin 2 tahun yang lalu mungkin kali ya. Karena kan udah jarang main ke rumah. Sama siapa? Dari teman-temannya Hilda, teman-teman aku, dari pihak keluarga juga. Terakhir ketemu sama Papa Bangun ya 2 tahun lalu. Kondisi memang udah sakit, kondisinya sudah ya sakit gitu. Sakit apa Bang kalau udah tahu? Sakit, lebih spesifiknya aku kurang tahu. Pokoknya intinya pas ngelihat kondisi Papa sih memang sakit gitu. Enggak ada obrolan banyak sih, karena lihat kondisi Hilda lagi terpuruk dan adik-adiknya gitu. Hilda cuma bilang, adik-adik aku udah nggak ada apa-apa gitu, sedih. Ya mungkin insya Allah kalau misalkan ada waktu ke rumahnya Hilda. Kalau hari ini tadi diajak sama teman-teman ke rumahnya Hilda, ada kegiatan. Nanti selesai kegiatan insya Allah mau ke rumahnya. Aku cuma bisa nguatin aja lah, cuma bisa bilang ikhlas, sabar, doain, udah itu aja. Karena kado terindah buat almarhum ya cuma doa gitu. Buat saya Tenen itu sosok perempuan, sosok wanita yang sangat luar biasa, sabar, dan sangat tahu apa yang disebut dengan aib keluarga, sangat tahu apa yang perlu disampaikan ke kami selaku kuasanya, sangat pada posisinya yang buat kami itu wah panutan sekali Tenen ini. Terus tapi kalau tadi Mas tanya tanggapannya mengenai gugatan ini dicabut, digugat lagi, karena Tenen ini itu sudah ditalak dari bulan Juni 2020. Jadi kalau sekarang bulan Juni itu sudah setahun Mas nunggu perceraian secara negara. Karena kalau secara Islamnya sudah 1 tahun lalu, mungkin bisa dibilang dari bulan Juni 2020. Jadi kalau tadi Mas bilangnya nggak ngegantungin gitu atau udahlah cerai aja, ya pastinya seperti apa yang ada di dalam hati Tenen ini yang tahu. Cuman kami menyampaikan apa yang Teteh sampaikan kami, bahwa talak itu sudah terjadi dari bulan Juni 2020. Ini itu ditalak di bulan Juni 2020. Tanggalnya tanggal berapa saya lupa. Nah setelah ditalak itu Tenen ini masih tinggal di Bandung, itu kurang lebih selama 3 bulan, bisa dibilang masa idah lah, diam di Bandung 3 bulan. Lalu kalau saya nggak salah di bulan September Tenen ini pergi meninggalkan Bandung. Ketika sudah selesai masa idahnya 3 bulan, Tenen ini pergi meninggalkan Bandung. Masih, kalau nggak salah masih di Jawa Barat,
dengan keluarganya di Jawa Barat. Jadi udah ninggalin rumah dari bulan September 2020, saya bilang seperti itu. Ada bicara apa, Ten, ini lebih kayak tolong dampingi saja, saya digugat lagi, tolong dampingi supaya permasalahan ini segera selesai berdasarkan putusan pengadilan. Jadi tidak ada hal yang sifatnya menggantung-gantungkan lagi. Justru lebih enak ketika pengadilan memutus atau mengabulkan gugatan, lebih ada kepastian hukum gitu terhadap rumah tangga, seperti itu, Mas. Bisa dibilang yang Teteh pengen itu ya sudah, selesaikan saja perceraiannya kalau memang digugat, tidak memikirkan yang lain supaya lebih ada kepastian hukum ketika memang negara mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pihak A, seperti itu. Kalau mediasi sebenarnya bagusnya sih prinsipalnya ya antara A sama Teteh. Dan nggak tahu ya Mas, isi hati orang, ternyata Allah membolak-balikan keadaan, tiba-tiba di mediasi tiba-tiba jadi damai, atau di mediasi memang sudah bulat dengan keputusan untuk bercerai. Jadi makanya bagusnya sih mediasi memang pihak dari AA-nya langsung dan Tetehnya langsung yang datang, seperti itu. Sebenarnya kan aku ngecek kayak general check up juga tuh, kayak asam urat atau kolesterol dan lain-lain tuh alhamdulillah normal. Cuma memang masalahnya benar tetap dengan autoimun, terus imbalance hormon aku karena mungkin aku bukan gak cocok dengan spiralnya, mungkin aku spiralnya kan ada hormonnya tuh. Jadi dia dan mungkin karena ada autoimunnya jadi semua tuh jadi saling berkoneksi gitu loh. Nah, si autoimunnya ini yang menyebabkan alergi aku ini sebenarnya bukan autoimunnya, tapi karena aku punya autoimun, jadi alerginya agak susah untuk disembuhkan kalau tidak minum obat di jangka panjang. Sebenarnya itu dokter Indonesia juga kemarin udah ngomong kayak gitu, cuma kan aku butuh second opinion karena memang obat itu membuat aku rambutku rontok, terus nggak nyaman lah ya kalau kita 3 bulan berbulan-bulan minum obat begini kan. Jadi kita mencari solusi supaya stop obat, tapi mungkin bisa dengan cara-cara lain gitu. Ternyata pas dicek tiba-tiba ada batu ginjal udah 4 mili gitu, aku lupa deh. Udah mulai lumayan, tapi di sana nggak boleh diambil karena dia bilang aku nggak ngerasain sakit, aku nggak ada pembengkakan. Jadi dibiarkan selama 6 bulan ini, aku minum air sehari 3 liter sampai 6 bulan, nanti balik ke sana buat kontrol lagi. Kalau makin membesar ya harus diambil, tapi kalau enggak dia sih yakin 80% akan hilang dengan sendirinya. Maintenance-nya itu kalau yang batu ginjalnya minum air putih yang banyak. Terus aku tuh kebiasaan, dia suka marah kalau dia kan kalau mau pipis langsung pipis gitu, kalau aku tuh suka nahan. Jadi buat kalian jangan deh, itu bahaya ternyata. Mungkin ya, aku nggak tahu, mungkin karena itu, karena aku suka nahan pipis, terus aku minumnya kemarin tuh belakangan kurang banyak. Dia juga kalau aku banyak, aku sering kencing, dia marah. Dan aneh. Habis dikit-dikit toilet. Diisi 2 liter, perut pasti kencing-kencing lah. Karena itu tuh pembersihan, pasti bagus. Iya. Sebenarnya kalau dibilang sakit, fisikku tuh sehat gitu. Tapi ya itu karena gatal-gatal, terus karena hormonnya keganggu. Dan kayak aku punya batu ginjal aja, aku nggak berasa sakit sama sekali. Bener-bener kayak nggak berasa apa-apa. Ternyata udah 4 mili itu. Jadi tapi dia bilang nggak perlu diambil. Dia bilang insya Allah dengan aku minum air putih dan gak nahan pipis lagi, dia bilang gak nahan ke toilet, mudah-mudahan dia akan hilang. Tapi 6 bulan aku harus check up balik lagi. Dari Ricis pribadi sih no comment ya. Mungkin kalau hal ini lebih pantas mungkin keluarga saya yang memberi komentar, atau Mbak Cindy atau Mbak Oki. Tapi kalau Ricis pribadi yang pertama udah minta izin tentunya. Bahkan dari Mbak Oki sendiri memberikan izin, Mbak Cindy juga, Ibu juga gitu. Jadi sekalian untuk dokumentasi. Jadi bahkan sampai sekarang aja Ricis masih suka liatin videonya, masih suka mengenang gitu. Dari teman-teman semua mohon doanya untuk kami. Semoga Allah SWT mengampuni, kalaupun memang kami manusia biasa, pasti kadang berbuat baik, tapi kadang ada berbuat salahnya. Semoga Allah SWT mengampuni kami ketika kami berbuat salah, dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kami, membimbing langkah saya, membimbing langkah Icis, membimbing langkah Cindy. Dan semoga Allah SWT jadikan saya, adik-adik, dan teman-teman semua lah, kita semua jadi anak-anak berbakti untuk orang tua kita, insya Allah. Ya, ini kan sebenarnya satu adalah sebuah norma yang biasanya
mungkin tidak lazim di masyarakat gitu ya, ketika masyarakat kita melihat ada sebuah kedukaan yang tetapi akhirnya menjadi dalam tanda kutip tontonan publik, mungkin mereka merasa ada yang jengah terkait hal itu. Tapi saya sendiri tidak bisa menjudge apakah ini baik atau benar. AdSense ini memang menjadi mata pencarian yang menarik buat para YouTuber, buat para content creator di platform lainnya bahkan gitu ya. Tidak hanya ngomongin AdSense di YouTube, tapi juga mungkin berbicara di platform media sosial lainnya pun banyak sekali keuntungan finansial yang bisa diraih oleh para content creator ini. Jadi balik lagi menurut saya ya dengan itu tidak masalah gitu ya, tidak masalah sama sekali, itu kerjaan yang halal bisa disebut seperti itu ya. Akan tetapi itu tadi, kita punya tanggung jawab moral, kita punya tanggung jawab kepada followers kita, kepada para audiens, kepada para warganet untuk bisa memberikan hal yang positif gitu, membangun yang positif. Mana yang kita rasa perlu untuk menjadi konsumsi publik, mana yang kita rasa jangan deh, kalau ini jangan jadi konsumsi publik. Itu balik lagi ke hati masing-masing. Berarti memang tergantung dari individunya masing-masing. Betul, dari individu masing-masing, selama tidak melanggar undang-undang ya, selama tidak melanggar norma masyarakat, undang-undang ya balik lagi ke individu masing-masing. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.